Halo semua, pada video kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abid Ade Kejuharsa, Kurnia Melinda, dan Muhammad Hanif Sultoni akan memaparkan materi tentang perubahan iklim yang terjadi di laut. Tanpa berlama-lama lagi, berikut penjelasannya. Baik, yang akan kita bahas pertama adalah perubahan iklim secara umum. Terdapat dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama ialah apa yang dimaksud dengan iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca di satu daerah yang cukup luas dan dalam kurun waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun yang sifatnya tetap. Namun, akibat adanya aktivitas manusia seperti urbanisasi, deforestasi, serta industrialisasi mempercepat adanya perubahan iklim dalam kurun waktu yang cepat. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat diidentifikasi dari beberapa perubahan unsur iklim seperti suhu udara yang naik, lapisan es mencair, perubahan curah hujan, kenaikan paras muka air laut, merupakan perubahan iklim yang mengakibatkan semakin seringnya bencana iklim. Dampak dari perubahan iklim telah secara konsisten terlihat pada skala global sejak 1980-an, dengan meningkatnya temperatur udara global, baik di atas tanah ataupun di permukaan laut, kenaikan muka air laut, dan mencairnya es. Ini telah meningkatkan risiko kejadian ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, curah hujan tinggi, dan banjir yang merusak, dikutip dari WGO tahun 2016. Selanjutnya, perubahan iklim di Indonesia berakibat pada beberapa hal, antara lain yang pertama, yaitu kenaikan temperatur udara di seluruh wilayah Indonesia dengan laju yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah subtropis. Yang kedua, kenaikan curah hujan di musim kemarau di wilayah utara Khatulistiwa, sedangkan wilayah selatan Khatulistiwa mengalami penurunan curah hujan. Selanjutnya, perubahan iklim di laut. Perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia. Lalu perubahan iklim tersebut ditandai dengan mencairnya es di daerah kutub, naiknya permukaan laut, serta berubahnya pola curah hujan, sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia, dikutip dari Susandi tahun 2004. Selanjutnya, perubahan iklim akan berdampak pada wilayah kawasan pesisir seperti terjadinya ENSO, perubahan presipitasi, terjadinya badai, dan masih banyak lagi. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya adaptasi dan mitigasi dalam penanganan perubahan iklim di laut, seperti memberikan pelayanan info cuaca dan iklim ke masyarakat setempat dan memberikan pelatihan simulasi bencana. Hal tersebut perlu dilakukan agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di laut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di laut. Faktor tersebut beberapa merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan iklim itu sendiri yang kemudian mempengaruhi lautan. Di antaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, dan kerusakan lapisan ozon. Yang pertama adalah efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca terbentuk dari beberapa gas yang berada pada atmosfer, berperan sebagai penerus cahaya matahari dan menangkap energi panas di dalamnya. Apabila semakin besar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, menyebabkan semakin besar pula energi panas yang disimpan pada permukaan bumi. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Akibat meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, laut juga akan menyerap sebagian gas tersebut. Jika laut berlebihan menerima gas-gas tersebut, maka akan membuat air laut menjadi asam, yang mengakibatkan musnahnya terumbu karang dan berbagai ekosistem di dalamnya. Selanjutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrogen dioksida NO, dan klorofluorokarbon atau CFC, dan gas lainnya yang berlebih. Dapat menyebabkan cahaya matahari yang dipantulkan bumi akan diteruskan keluar atmosfer, namun sebagian besar dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh gas rumah kaca tersebut. Mekanisme tersebut terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan temperatur rata-rata bumi mengalami peningkatan. Jika efek rumah kaca dibiarkan, maka bumi akan menjadi semakin panas dan dapat menyebabkan berubahnya iklim global
yakni perubahan hujan dan naiknya intensitas frekuensi badai, naiknya paras laut akibat mencairnya es di kutub, salinitas menurun, dan sedimentasi meningkat di kawasan pesisir laut dan lautan yang mengancam sumber daya alam pesisir dan lautan penyangga kehidupan manusia. Yang ketiga adalah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon atau O3 terbentuk secara alamiah melalui reaksi fotokimia molekul oksigen pada lapisan stratosfer yang terletak pada ketinggian 15 hingga 40 km di atas permukaan bumi dengan ketebalan kurang lebih 3 mm. Berfungsi sebagai filtrasi terhadap 80% radiasi sinar ultraviolet, gelombang pendek, dan energi yang telah masuk ke permukaan bumi. Apabila mengalami penipisan akibat penggunaan CFC secara berlebih oleh aktivitas manusia, hasil penelitian ilmuwan membuktikan terjadinya peningkatan sinar ultraviolet B ke permukaan bumi sebanyak 30% yang dampaknya sangat buruk terhadap manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya, termasuk ekosistem di lautan. Bukti terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa bukti yang memperlihatkan telah terjadinya perubahan iklim berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama adalah tren peningkatan suhu bumi. NOAA menyebutkan pemanasan global merupakan salah satu bentuk perubahan iklim. Suhu global akan terus meningkat yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. WMO sendiri menyebutkan selama tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, suhu rata-rata bumi selalu mencapai rekor terpanas baru. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, khususnya kondisi iklim tahun 2018. NASA menyebutkan sebagaimana sifat air, lautan juga menyerap panas dari atmosfer. Dampaknya, suhu lautan telah meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Naiknya suhu lautan sebagai bukti terjadinya perubahan iklim akan memicu dampak seperti meningkatnya potensi mencairnya es di kutub dan akhirnya memicu naiknya tinggi muka laut. Selanjutnya adalah laju penurunan gletser di dunia. Bukti perubahan iklim juga dapat dilihat dari adanya serangan panas di Asia dan Eropa berupa cuaca ekstrim dingin yang meningkatkan kejadian siklon tropis. Tidak hanya itu, berkurangnya lapisan es atau gletser di pegunungan Alpen, Himalaya, Andes, bahkan di pegunungan Jayawijaya di Indonesia juga merupakan contoh bukti dari adanya perubahan iklim, di mana gletser tersebut di seluruh dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Bukti selanjutnya adalah adanya tren kenaikan tinggi muka laut. Kajian RS Nerem menyebutkan bahwa tinggi muka laut global naik sekitar 20 cm pada abad terakhir. Tingkat kenaikan muka laut dalam 2 dekade terakhir bahkan hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya dan terus meningkat setiap tahun. Menurut NASA, naiknya tinggi muka laut yang merupakan bukti perubahan iklim tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu mencairnya es di kutub yang menambah volume air dan pemuaian molekul air laut akibat naiknya suhu permukaan bumi. Bukti parameter terakhir adalah meningkatnya suhu muka laut. Pada tahun 2015, M. Jazim Saifullah dalam jurnalnya yang berjudul Suhu Permukaan Laut Perairan Indonesia dan Hubungannya dengan Pemanasan Global juga membahas tentang kaitan antara suhu permukaan laut dengan pemanasan global yang terjadi. Dalam salah satu hasil analisis suhu muka laut yang dilakukan di wilayah utara Papua, terlihat bahwa tren suhu muka laut selama 32 tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan salah satu perubahan iklim di wilayah yang terjadi akibat dari pemanasan global. Materi selanjutnya ialah dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim di laut. Perubahan iklim yang terjadi pasti akan memberikan dampak terhadap wilayah yang mengalaminya. Ada 2 dampak yang ditimbulkan secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung ini pasti akan memberikan pengaruh langsung terhadap komponen yang ada di laut, baik makhluk hidup ataupun komponen alamnya. Sehingga
perubahan yang terjadi akan memberikan efek yang signifikan. Contoh dari dampak langsung ini adanya terjadi cuaca yang ekstrim. Dengan adanya peningkatan suhu muka laut akan menyebabkan terjadinya badai dengan intensitas yang sangat besar hingga mencapai level 4 dan 5 yang akan mendukung terjadinya cuaca yang ekstrim. Dan kedua ada permukaan air laut berkaitan dengan peristiwa ENSO yang terdiri dari El Nino dan La Nina yang memberikan dampak yang berbeda terhadap kondisi suhu muka laut. Untuk El Nino akan menyebabkan penurunan suhu muka laut, sedangkan untuk La Nina akan menyebabkan kenaikan muka laut. Ketiga ada ekosistem laut. Hal ini berkaitan salah satunya dengan terumbu karang. Dengan adanya kenaikan suhu muka laut, menyebabkan proses fotosintesis akan berkurang, sehingga mengurangi pembentukan terumbu karang. Hal lain juga terjadi dengan adanya produksi unsur kimia karena kenaikan suhu muka laut. Hal tersebut akan merusak sel-sel dari terumbu karang, sehingga ekosistem terumbu karang yang menjadi rumah bagi makhluk hidup di laut tentu akan memberikan dampak yang buruk bagi makhluk hidup di laut. Dampak kedua yang akan kita bahas ialah dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung ini dapat berpengaruh ke berbagai sektor yang terkena imbas dari adanya perubahan iklim di laut. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Dengan adanya perubahan iklim di laut, dengan ditandai adanya kerusakan ekosistem, mengakibatkan populasi ikan tangkapan nelayan akan berkurang, sehingga terjadi penurunan penghasilan nelayan akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan. Hal tersebut akan berimbas pada faktor ekonomi, baik nelayan ataupun pelaku pemasaran ikan, yang akan berdampak pada keadaan ekonominya. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor lingkungan. Kita ambil contoh permukiman. Dengan adanya kenaikan suhu muka laut di wilayah pesisir, tentu akan mengurangi luas daratan di sekitar wilayah pesisir. Hal tersebut akan memaksa masyarakat berpindah dari tempat tinggal sebelumnya karena wilayah daratan di sekitar pesisir itu mulai berkurang luasnya akibat adanya kenaikan muka laut. Sekarang kita akan membahas tentang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di laut. Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan berupa mitigasi dan adaptasi. Untuk mitigasi ini ialah upaya intervensi manusia dalam mengurangi sumber atau penambah gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Sedangkan adaptasi ialah upaya menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat, bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya atau malah memanfaatkan dampak positifnya. Jadi, cara yang dapat kita lakukan ialah memberikan pemahaman kepada nelayan terkait info cuaca dan iklim, lalu memberikan penyuluhan informasi tentang perubahan iklim ke publik, dan melakukan kegiatan pelatihan simulasi bencana terhadap perubahan iklim. Sedangkan adaptasi yang dapat kita lakukan ialah membuat tanggul alami dan buatan, melakukan rehabilitas perairan untuk mengurangi kadar salinitas. Hal ini penting dilakukan karena saat masa panen itu sangat tergantung pada kondisi perairannya. Selanjutnya, untuk kawasan permukiman warga sebaiknya menetapkan bangunan rumah panggung yang berjarak 30 hingga 100 meter dari garis pantai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang perubahan iklim yang terjadi di laut. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.